dari kaum Quraisy. Ada tekanan yang sangat luar biasa, dan kemudian Nabi Muhammad perintahkan untuk hijrah ke Habsah atau Abysinai, dan di sana umat Islam dapat perlindungan dari umat Kristen. Dan kalau kita membaca juga di dalam mukadimah Quran, betapa indahnya Nabi Muhammad itu bisa berkonsultasi dengan seorang pendeta, yaitu Warqah bin Naufal. Di sana dikatakan sudah lama memeluk agama Kristen, ya, dan dia tidak menyembah berhala, jadi tidak menyembah patung-patung, ya. Nah, memang di dalam dunia Arab itu ada aliran-aliran, ya, bidat Kristen, ya, yang mereka juga mengatakan bahwa Tuhan itu tiga, ya, Al-Masih, Maryam, dan Allah. Itu merupakan bidat-bidat Kristen atau aliran-aliran Kristen yang sesat, dan ini sebetulnya yang ditentang oleh Nabi, ya, karena Al-Quran sendiri juga menyarankan dalam Quran surat 5 ayat 47 bahwa pengikut Injil harus memutuskan perkaranya menurut apa yang Allah sudah turunkan di dalamnya. Jikalau tidak demikian, mereka adalah orang-orang yang fasik, ya. Orang fasik, kalau kita membaca dalam kitab Mazmur atau kitab Jabur, dalam Mazmur 50 ayat yang ke-16 dan 17, bahwa orang fasik itu adalah orang yang suka menyelidiki kitab suci, menyebut-nyebut perjanjian Tuhan, namun mereka mengesampingkan kebenaran firman Tuhan. Inilah orang fasik. Nah, saya juga ingin menjawab bahwa apa yang dikatakan tadi Pak Ustadz yang di tengah ini, saya lupa namanya, Pak Ustadz Yusuf, ya, masalah minuman keras, ya, di dalam Alkitab juga jelas. Di sana dikatakan bahwa Amsal pasal 31 ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa berikan minuman keras itu bagi orang yang mau binasa, ya. Dalam Yesaya 5 ayat yang ke-11, di sana celakalah orang yang pagi-pagi mencari minuman keras. Kemudian saya juga agak terkejut waktu saya membaca Al-Quran, karena menurut pandangan kaum muslim, saudara-saudara kaum muslim, bahwa Al-Quran itu menyempurnakan Alkitab, ya. Saya pikir ini kesalahan penulis atau kesalahan yang berfirman atau salah mengutip. Contohnya dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 68 dan 69. Di sana menceritakan tentang Musa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sapi, ya. Di surat ini mengatakan sapi betina ini kuning tua warnanya. Tetapi di dalam kitab Bilangan, ini paralelsasinya, Bilangan 19 ayat 1 dan 2, itu di sana dikatakan merah tua warnanya, ya. Jadi saya bertanya, karena kan lebih dulu Alkitab daripada Al-Quran. Nah, kalau di Alkitab mengatakan warnanya merah tua, kenapa di dalam Al-Quran itu menjadi kuning tua warnanya? Saya tidak mengurangi rasa hormat, menjadi pertanyaan saya, ini salah penulisan atau salah yang berfirman atau salah yang mengutip. Kemudian dalam Quran surat 2 juga Al-Baqarah ayat yang ke-72, ini mengenai Musa yang membunuh orang Mesir, itu paralel dengan Keluaran 2 ayat 11 sampai 14. Ya, ceritanya juga menjadi berbeda. Kemudian kalau kita baca juga dalam Quran surat 3 Al-Imran ayat 37 36, itu di sana disebutkan bahwa Imran itu mempunyai anak yang kemudian diberikan nama Maryam. Sedangkan Imran ini adalah orang tua daripada Musa, ya. Dan memang di dalam satu Tawarikh ayat yang ke-6, satu Tawarikh pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, Musa itu punya saudara Harun, Maryam, dan Musa, ya. Karena dalam Quran surat 19 ayat yang ke-28 di sana katakan Maryam itu saudaranya Harun. Kemudian di dalam Quran surat 66 At-Tahrim ayat yang ke-12, di sana juga putri Imran saudaranya Harun, ya.
Jadi saya bertanya, kenapa kok terjadi beda cerita? Ya. Kemudian dalam Quran surat Al-Imran ayat 41 itu ayat paralel dengan Lukas 1 ayat 20 sampai 25. Namun ceritanya juga menjadi berbeda. Ya. Kemudian Quran surat 3 Al-Imran ayat 47 itu paralel dengan Lukas 1 ayat 34. Ya. Kemudian Quran surat 4 An-Nisa ayat yang ke-20. Ya. Ini paralel dengan Matius 19 ayat yang ke-9. Kalau di dalam Quran surat 4 An-Nisa ayat yang ke-20, di sana boleh bercerai. Tetapi dalam Matius 19 ayat yang ke-9 itu dilarang untuk bercerai. Ya. Kemudian saya ingin juga menanyakan, ya. Ini saya agak terkejut karena pertanyaan nanti saja. Oh iya. Ya, ini satu pertanyaan yang saya perlu ungkapkan juga, Pak. Ya. Saya agak terkejut. Ya, saya ini orang yang berdosa. Ya. Kalau dalam Quran surat 4 106 itu An-Nisa, di sana Allah menyarankan untuk mohon ampun akan segala dosamu. Ya. Tapi ada jawaban dalam Quran surat 9 At-Taubah ayat yang ke-80. Di sana katakan kamu mohon ampun atau tidak bagi mereka, atau kamu mohon ampun 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuni. Ya. Jadi artinya bahwa saya tidak ada kesempatan untuk masuk surga. Apalagi saya pelaku tindak kejahatan. Artinya saya tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena dalam pandangan Islam yang saya dengar bahwa masuk surga itu harus banyak amal, banyak sedekah, zakat, fitrah, ibadah, kemudian naik haji. Ya, ini syarat-syarat orang masuk surga. Nah, kalau demikian, saya tidak akan mempunyai kemampuan untuk masuk surga. Saya lebih cenderung melihat apa yang Yesus katakan bahwa oleh karena kasih karunia engkau diselamatkan. Itu bukan usahamu, itu bukan pekerjaanmu, tetapi itu anugerah daripada Allah. Itu yang terambil dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9. Ya. Kemudian saya membaca juga di dalam Quran surat 16 ayat 93, di sana mengatakan bahwa Allah itu suka menyesatkan orang. Ya, bagi orang yang dikehendaki maupun orang yang tidak dikehendaki. Saya bertanya, apakah benar Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang? Kalau memang Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, tentunya Allah tidak menyesatkan orang, justru memberikan petunjuk kepada orang. Ya. Dan orang yang sudah disesatkan ini, kalau kita baca dalam Quran surat 74 ayat yang ke-31, dan Allah membiarkan mereka sesat. Seakan-akan ya kita sudah dibiarkan, memang kamu sudah sesat, jadi sudah tidak ada kesempatan. Ya. Tetapi waktu saya membaca di dalam Alkitab, bahwa Yesus datang, itu dia bukan untuk mendirikan agama, dia tidak mencari popularitas, tapi di sana dikatakan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Dan di sana dikatakan, dan di antara mereka akulah orang yang paling berdosa. Jadi masih ada kesempatan kepada saya untuk memasuki surga. Ya, baiklah, terima kasih Pak. Karena waktunya habis. Baiklah. Ini kita ingin menanggapi tentang kenapa beliau masuk Kristen tadi kan, bukan menanggapi yang pertanyaan tadi kan. Tadi oleh Bapak Sutopo, Sabto ya, Sabto tentu mengharapkan satu kepastian dalam satu keselamatan ya, kepastian dalam satu keselamatan. Tentu menurut Bapak kepastiannya itu tentu kalau mengikuti Yesus ya. Tapi menurut saya keselamatan itu tergantung bagaimana kalau kita itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana Yesus sendiri memberi kesaksian di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan mereka yang melakukan menurut kehendak Bapakku di surga, kan begitu kan.